Mudah-mudahan dengan pembacaan shalawatin Nabi kita selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Mari sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi, alaihi wa sallim. Jamaah as'adana wa iyyakum. Selanjutnya yaitu kita masuk materi dalam aqdirillah walamma tamma min hamlihi. Aqdirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma tamma min hamlihi shahrani ala mashhuril aqwalil marwiyyah. Tuwuffiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Tuwuffiya bil madinati syarifati abuhu Abdullah. Jamaah as'adani Allah wa iyyakum. Bahwasanya ketika kandungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna mencapai 2 bulan, ala masyhuril aqwal, menurut pendapat para ulama yang masyhur, yang telah diriwayatkan dari para ahli hadis. Hakadha fi katsirin min nusahi bi sighatil maf'ul wa fi nuskhatin asyhurin bi sighatit tafdhil. Tapi dalam keterangan yang lain tidak dikatakan 2 bulan, tapi kata-katanya ashur, beberapa bulan. Tadi menurut pendapat ulama yang masyhur, yang terkenal adalah ketika baginda Nabi dalam kandungan mencapai 2 bulan. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati,
Itu di dalam Al-Barzanji, di dalam syarahnya Tuwfiya bil Madinatis Syarifati, ya. Yaitu baginda Nabi memiliki ayah namanya Kiai Abdullah, yang mana Kiai Abdullah atau Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdillah tuwfiya. Tuwfiya artinya dimatikan, ya, itu naibul fa'il, maksudnya dimatikan oleh Allah, diwafatkan. Sayyidina Abdullah wafat di kota Madinah. Itu ketika baginda Nabi ada dalam kandungan 2 bulan, di dalam kandungan Sayyidatina Aminah. Berarti di dalam kandungan Sayyidatina Aminah 2 bulan baginda Nabi sudah mengalami yatim atau menjadi anak yatim, bahkan calon anak yatim. Nah, Sayyidina Abdullah ketika wafat, yaitu berusia 25 sanatan, usianya adalah 25 tahun. Umur 25 tahun. Bahkan ada satu ulama yang mengatakan umurnya 28 tahun. Ini banyak pendapat ulama tentang usia Sayyidina Abdullah ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika wafat. Satu ulama mengatakan lagi usia Sayyidina Abdullah 30 tahun. Satu ulama lagi mengatakan lebih muda, ya. Famana asrata sanatan, usianya 18 tahun. Ya, kalau 18 tahun, ya kira-kira ya menikahnya bisa mungkin tahun itu, ya, umur 18, usianya 18 tahun. Ya, seperti dalam satu keterangan Sayyidina Ali juga ketika menikah umurnya 18 tahun. Ya. Ya, tapi kalau orang Arab biasanya postur tubuhnya cepat, apalagi seperti Sayyidina Abdullah, ya. Jadi sudah dewasa, ya, 18 tahun. Jamaah sekalian wa iyyakum. Kemudian menurut Imam Muhammad As-Samanwadi, annahu mata wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam qubla bihi sallallahu alaihi wasallam fi sadisi syahril hamli. Menurut Sayyidina Muhammad As-Samanwadi bahwasanya Sayyidina Abdullah ketika meninggal pada waktu itu Sayyidatina Aminah mengandung baginda Nabi pada usia, maksudnya usia kandungannya sadisa syahrin, usia yang ke-6. Umur kandungannya ke-6 bulan. Nah, itu menurut Imam Muhammad Asnawi, Muhammad As-Samanwadi. Kemudian menurut Al-Imam Ad-Daulabi bahwasanya baginda Nabi itu sudah lahir
fil mahdi, sudah ada dalam ayunan. Ya. Kalau sekarang sudah ada dalam ayunan, maksudnya masih kecil, ada dalam beberapa bulan setelah dilahirkan. Berarti kalau menurut Imam Ad-Daulabi, Sayyidina Abdullah meninggal itu baginda Nabi sudah lahir ke dunia. Itu tidak disebutkan masanya, waktunya, tapi dikatakan fil mahdi, yaitu di dalam ayunan atau di dalam pangkuan seorang ibu. Kemudian menurut Al-Imam Abi Khaitamah, menurut Al-Imam Ibnu Abi Khaitamah, bahwasanya baginda Nabi ketika ditinggal wafat oleh ayahandanya, baginda Nabi berumur 2 bulan. Setelah lahir, ya, berumur 2 bulan. Nah, ini disebutkan umurnya, ya. Jadi baginda Nabinya seorang balita yang berumur 2 bulan. Satu ulama lagi mengatakan bahwasanya ketika baginda Nabi ditinggal wafat oleh ayahandanya, baginda Nabi berumur 7 bulan. Satu ulama lagi mengatakan baginda Nabi berumur ibnu tamaniyatin wa isrina sahron, yaitu berumur 28 bulan. 28 bulan berarti 2 tahun, ya. 2 tahun lebih 4 bulan. Jamaah sa'adina wa iyyakum, itu tentang perbedaan pendapat meninggalnya atau wafatnya Sayyidina Abdullah. Selanjutnya, wasababu mautihi bil Madinah, sebab, kata satu hadits baginda Nabi mengatakan, al mautu wahidun wa asbabuhu katsiratun. Mati itu macamnya satu saja, hanya saja asbabnya banyak. Sebab yang menjadikan seseorang itu meninggal itu sebabnya banyak. Nah, dalam kitab ini juga menerangkan tentang sebab meninggalnya Sayyidina Abdullah. Sebab meninggalnya Sayyidina Abdullah di Madinah, bahwasanya Sayyidina Abdullah datang ke Madinah. Kana ata al-Madinah, liyastariya tamron. Sayyidina Abdullah datang ke Madinah dengan tujuan untuk membeli kurma, untuk membeli anggur. Tujuannya apa Sayyidina Abdullah menuju Madinah? Tujuannya untuk mengadakan walimah. Mengadakan tasyakuran, bersyukur bahwasanya dirinya akan dikasih atau dikaruniakan seorang anak. Sehingga Sayyidina Abdullah berangkat ke Madinah untuk membeli kurma dan anggur kering. Kalau sekarang membeli buah-buahan, ya. Jadi tujuannya untuk mengadakan walimatul hamli, ya. Kalau pernikahan kan namanya walimatul urs, ain rosin, urs, ya. Namanya walimatul urs.
Kalau urs pakai sin besar artinya aras, singgasana Allah. Ya, jadi Sayyidina Abdullah berangkat ke Madinah tujuannya untuk mau tasyakuran, mengadakan walimahan, tasyakuran akan hadirnya seorang anak, sesuai dengan pendapat Al-Imam As-Samanwadi yang mana diambil dari pendapat Imam Ibn Wahab Az-Zuhri. Itu sanadnya seperti itu, keterangannya ya. Dari mana pendapat itu? Ya, dari pengarang kitab Madarijus Su'ud contohnya ya. Dari siapa beliau? Beliau dari gurunya yaitu Al-Imam As-Samanwadi. Jadi jelas ya, keterangannya jelas. Atau sesungguhnya bahwasanya Sayyidina Abdullah pergi ke tanah Huzzah, berangkat ke tanah Huzzah bersama orang-orang Quraisy pada waktu itu ya. Bersama kaum Quraisy ya. Quraisy itu nama sebuah suku ya. Kalau semua kafir Quraisy berarti maksudnya orang kafir dari suku Quraisy yang menantang baginda Nabi, yang melawan, yang ingkar kepada baginda Nabi ya. Suku Quraisy atau sesungguhnya Sayyidina Abdullah berangkat ke tanah Huzzah bersama orang-orang Quraisy litijarah, tujuannya untuk berdagang. Nah, ini sebuah sunnah ya, atau perilaku yang harus kita ikuti juga ya. Karena sebuah perdagangan ini adalah mata pencaharian atau profesi untuk mencari maisha yang berkah. Jadi cari maisha yang berkah dalam satu keterangan yang pertama itu adalah pertanian, yang kedua adalah perdagangan ya, jual beli. Nah, ini Kiai Abdullah atau Sayyidina Abdullah mencari nafkahnya yaitu dengan cara berdagang. Jadi beliau berangkat ke tanah Huzzah untuk berdagang, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Wafidi atau Al-Wafidi. Setelah Sayyidina Abdullah berdagang ke kota Madinah, maka kemudian Sayyidina Abdullah selesai berdagang, Sayyidina Abdullah pulang bersama orang Quraisy dalam keadaan lemah. Mungkin sebab cuaca atau sebab ya memang keadaan fisiknya. Jadi pulang dari Madinah menuju Makkah ini dalam keadaan lemah, dalam keadaan tanda-tanda badan mau sakit. Wa kana qad ijtaza bi akhwanihi bani adim min at-ta'ifatin najjariyah sallallahu alaihi. Jadi Sayyidina Abdullah kembali lagi setelah dagang, kembali lagi ke Makkah, dan beliau itu melewati Madinah ya. Wa tahallafa anhu, kemudian jadi dagangnya di tanah Huzzah, berarti tanah Huzzah
kemudian Madinah, kemudian Makkah. Ya. Berarti kalau di Batam, Nongsa, Batam Center, kemudian seumpama Lubuk Baja, itu berarti Batam kotanya itu Madinah. Ya. Jadi Sayyidina Abdullah pulang dari Tanah Uzza, ya, melewati Madinah, dan Sayyidina Abdullah di situ ya istirahat di Madinah. Wa takhallafa anhum. Sayyidina Abdullah meninggalkan dirinya, maksudnya tidak ikut bersama qabilah, tidak ikut bersama rombongan. Jadi rombongan masih berangkat, masih menuju pulang, Sayyidina Abdullah beristirahat di Madinah, tidak ikut ya, karena badannya lemah. Dan Sayyidina Abdullah berhenti di situ, yaitu di kediaman paman-pamannya Sayyidina Abdullah, bi akhwalihi. Ya. Akhwalihi itu adalah paman dari saudara ibu. Ya. Ada ammihi, kalau a'mamihi itu adalah saudara dari bapak. Ya. Makanya Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, paman-paman kami, bapak kami, kayak gitu. Ya, nenek kami ya. Wa amamihi wa akhwalihi. Ya. Jadi saudara dari ibu Sayyidina Abdullah, bibi atau uwa, pakle atau pakdek, bude atau bule dari ibu, itu khol atau akhwal. Kalau pakde, pakle dari jalur ayah namanya am atau ammah. Kalau orangnya laki-laki am, kalau orangnya perempuan ammah. Kalau Indonesia atau Jawa seumpama dari jalur ibu atau dari jalur ayah sama saja, namanya pakde, pakle atau paman atau bibi. Kalau di Arab Saudi ya, atau di Al-Quran, yang dikatakan di Al-Quran itu berbeda. Jadi kalau akhwal itu saudara dari ibu. Yaitu mereka Bani Adiyim minat Ta'ifah ya. Saudara bi akhwalihi abihi, berarti saudara ibu dari bapaknya. Berarti kayak Abdullah punya ayah namanya kayak Abdul Muthalib, dan ayahnya ya, itu punya ibu, kemudian ibunya punya saudara. Itu seperti itu maksudnya. Bani Adi minat Ta'ifah, yaitu mereka dari golongan atau kaum Adi, Ta'ifah Adi, An-Najjariyah, yang mana mereka dari bangsa Najjariyah. Bangsa Najjariyah. Kenapa dinamakan bangsa Najjariyah? Karena mereka yaitu dari tanah Taimun Najjar. Taimun Najjar. Nah, dikatakan bahwasanya Taimun Najjar itu adalah ya, ikhtatana biqudumin. Jadi penisbatan terhadap daerah. Nah, daerah itu dinamakan Taimun Najjar, nama seseorang ya, sehingga dinamakan daerah. Nah, Sayyidina Taimun Najjar itu adalah
Mungkin beliau adalah seorang yang berjasa sehingga namanya dibuat untuk nama daerah. Lah diceritakan bahwasanya Kiai Taimun Najjar atau Sayyidina Taimun Najjar itu beliau dulunya, berarti beliau orang Islam ya. Dulunya ketika dihitan, ketika disunat, yaitu ikhtatana biqudumin, sunatnya memakai kapak ya. Sunatnya memakai kapak, ai bi'alatin najjar ya. Wa qila li'annahu najara wajha rajulin ya. Atau kenapa dinamakan Pak Taimun Najjar atau Sayyidina Taimun Najjar? Karena Sayyidina Taimun Najjar itu adalah najara wajha rajulin biqudumin, pernah melukai seseorang dengan kapak ya, mungkin pernah ya berperang lah atau bagaimana ya dengan kapak, sehingga dikatakan Najjar ya. Kadang kan seseorang itu dipanggil karena perilakunya atau karena gelarnya apa gitu. Jadi dijuluki siapa ya, contohnya. Wa inna ma kanu banu Adi Najjar akhwali Abdul Muttalib. Berarti sesungguhnya bahwasanya Banu Adi berarti mereka adalah akhwal atau saudara dari Kiai Abdul Muttalib ya. Jadi dari saudaranya, bapaknya, ayahnya Kiai Abdullah. Karena sesungguhnya ayahnya Kiai Abdul Muttalib adalah Kiai Hasim. Nah, Kiai Hasim atau Sayyidina Hasim menikah dengan Salma binti Amr. Sayyidina Hasim pernah menikah dengan Salma binti Amr. Yang mana Salma binti Amr, Dewi Sayyidatina Salma binti Amrin, beliau adalah seorang perempuan dari kalangan atau dari kaum Adi bin Najjar, dari kaum Adi bin Najjar. Nah, maka kemudian Sayyidatina Salma binti Amrin itu melahirkan Sayyidina Hasim, berarti buyutnya. Fawaladat lahu Abdul Muttalib, fawaladat lahu Abdul Muttalib Sayyidatina Salma binti Amrin, yang mana beliau adalah istri daripada Sayyidina Hasim, menikah dengan Sayyidina Hasim, memiliki putra yaitu Kiai atau Sayyidina Abdul Muttalib. Dan paman atau maksudnya saudara dari ibunya, mohon maaf, adapun saudara dari atau akhwalnya Sayyidina Abdullah, fa innama hum min Quraisyin min Bani Makhzum ya. Saudara dari Sayyidina Abdullah, mereka adalah dari golongan kaum Quraisy min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Nah, itu sekilas tentang riwayat atau asal usulnya. Jadi maksudnya seperti ini. Maksudnya Sayyidina Abdullah, ayahandanya baginda Nabi, berhenti di Madinah itu bukan berarti berhenti numpang di orang lain ya, tapi di situ karena ada saudara sehingga berhenti ya. Berhenti di saudaranya ya. Wa makatha fihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syaqwa sallallahu alaihi wa makatha fihim. Kemudian Sayyidina Abdullah, maksudnya Sayyidina Abdullah di situ
diam atau berhenti di Madinah dengan saudaranya di situ, yaitu selama 1 bulan sempurna. Ya, 1 bulan di situ 30 hari. Ya. Tidak 1 hari 2 hari, berarti di situ sangat lemah kondisi daripada Sayyidina Abdullah. Ya. 1 bulan di Madinah. Ya. Dan Sayyidina Abdullah sakit selama 1 bulan, saqiman ay maridan, hala min dhamiri min makata. Ya. Menjadi hal daripada dhamir makata. Ya. Ya, sakit selama 1 bulan. Yu'anuna sukmahu wa syaqwa. Yang mana Sayyidina Abdullah di situ yastaghiluna bitta'ab. Sakitnya semakin hari semakin parah. Ya, ibarat orang panas, semakin hari semakin panas, semakin sakit. Yu'anuna sukmahu atau yu'anuna saqomahu. Ya. Itu bahasa Arab. Contohnya seperti ini. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Boleh hazan, boleh huzni. Allahumma inna na'udzubika minal huzni, boleh. Sama suqmahu, ya. Suqmahu, ya. Seperti adhibil ba'sa isfihi, itu yang doa itu, ya. Ada boleh sukmahu, boleh sakomahu, ya. Ini tata bahasanya, ya, harokatnya. Jadi Sayyidina Abdullah bertambah parah setiap hari, tambah sakit, setiap hari tambah sakit. Wasakwahu ayma yaskuhu ilaihim min maradihi al-alim. Sayyidina Abdullah semakin merintih kesakitan. Ibaratnya 1 hari sebelumnya sakitnya paling ya merintih 1 kali, 2 harinya merintih lebih keras lagi. Ya. Berarti menahan sakit yang dideritanya. Walamma qadima ashabuhu Makkah, maka ketika tadi rombongan kabilah Quraisy itu datang ke Makkah, sampai ke Makkah, kemudian ayahanda daripada Sayyidina Abdullah bertanya kepada rombongan tadi, mana anak saya? Kata Sayyidina Abdul Muttalib, kok anak saya nggak ikut? Faqalu akhlafnahu maridan. Lalu mereka menjawab, wahai Tuan besar Sayyidina Abdul Muttalib, kami semua meninggalkan Abdullah di Madinah dalam keadaan sakit, karena Abdullah itu dalam keadaan sakit. Nah, singkat cerita, kemudian Sayyidina Abdul Muttalib mengirim atau memerintahkan saudaranya Sayyidina Abdullah, kakak atau adiknya Sayyidina Abdullah, yaitu Sayyidina Al-Harth. Ya. Nah, Sayyidina Al-Harth itu adalah akbaru auladi Abdul Muttalib, anak yang paling tua, anak sulung, ya, anak yang paling tua dari anak-anaknya Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, setelah kandanya, abangnya Sayyidina Abdullah datang menjemput Sayyidina Abdullah, fawajadahu qad tufiya wa dufina fi darit Tababa'ah. Di situ setelah datang ke Madinah, ternyata Sayyidina Abdullah ya telah wafat, bahkan telah dimakamkan, telah dikubur di tanah Darut Tababa'ah. Ya, berarti tidak menjumpainya, ya, tidak menjumpainya. Di situ sudah dikubur. Tapi satu ulama berpendapat bahwasanya Sayyidina Abdullah itu dimakamkan di tanah Al-Abwa, tanah Abwa, yaitu di daerah Madinah.
Maka ketika datang kabar atau berita wafatnya Sayyidina Abdullah, berita kabar tentang meninggalnya Sayyidina Abdullah, datang berita tersebut kepada ayahandanya yaitu Sayyidina Abdul Muttalib, maka Sayyidina Abdul Muttalib baka wa ja'ala biqaulihi sa'ran. Maaf, baka wa ja'ala yaqulu sa'ran. Sayyidina Abdul Muttalib menangis. Jadi menangis itu termasuk perilaku sunnah. Yang penting nangisnya ketika kita ditinggal wafat, nangisnya jangan sampai sambat-sambat. Nangisnya jangan berlebihan maksudnya. Ya. Kalau nangis itu ya itu rahmat. Ya. Ketika contohnya kita ditinggal wafat oleh keluarganya, lalu kita menangis, itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Nangis itu sebuah kasih sayang. Jadi dengan nangis maka hati kita akan lega, akan lebih tenang. Tapi nangisnya jangan sampai sobek-sobek pakaian atau lempar-lempar gelas lah atau gimana ya. Jangan berlebihan. Jadi ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdul Muttalib ketika putranya meninggal yaitu Sayyidina Abdullah. Beliau menangis sambil mengeluarkan syairan. Ya kalau sekarang mengeluarkan sebuah nyanyian yang bisa untuk dikenang. Habbani ana kullu shay'in fi nadhari lamma rahiltum wa lam aqdabikum wa tari. Ya artinya seperti ini. Wahai kekasih saya, wahai anakku yang tersayang. Ya. Hana kullu shay'in, semua sesuatu itu hina. Artinya Sayyidina Abdullah melihat apapun tak ada pengaruhnya. Melihat jeruk nggak pengen, melihat sate nggak pengen, melihat sesuatu yang indah itu tak ada gunanya bagi Kiai Abdul Muttalib. Yang ada dalam hatinya hanya terkenang Sayyidina Abdullah. Nah, begitu pun mungkin ketika kita mengingat orang yang dicintainya ketika meninggal ya, maka melihat orang di depannya itu nggak kelihatan mungkin ya, tak ada harganya, maksudnya bukan tak ada harganya, tak ada membekas dalam hatinya ya. Yang sangat berharga dalam hatinya itu orang yang dicintainya, orang yang meninggal itu. Itu pernah diungkapkan oleh Sayyidina Abdul Muttalib. Ya, sangat hina di dalam pandanganku. Lamma rahiltum wa lam aqdabikum matar. Ya. Kalian semua berangkat ya. Wa lam aqdabikum watari, dan kalian belum memberikan keinginan hajat saya. Maksudnya Sayyidina Abdullah mengatakan Kiai Abdul Muttalib mengatakan kepada Sayyidina Abdullah, wahai anakku, engkau ini belum memberikan kepuasan kepada saya, kok engkau sudah meninggalkan saya, meninggalkan ayah. Ghibtum 'anil aini fi qalbi li bu'dikum. Engkau pergi dari pandanganku. Engkau pergi dari hatiku. Engkau akan pergi jauh, tidak akan kembali. Naran talhabuha yughsha 'alal basari lakin qadallaha rabbi la marada lahu fala hidara lamma yajri minal qadari. Nah, itu dinyanyikan lah ya, kalau ini ya ada lagamnya tersendiri. Artinya insyaallah api yang menyala-nyala yang menutupi terhadap mata ya. Jadi ini sebuah majaz ya. Api yang menyala menutupi matanya, kata Sayyidina Abdul Muttalib ya. Mata saya menyala-nyala, maksudnya panas, sedih ya, sedih. Tetapi ini adalah lakin qadallahu rabbi, tetapi ini adalah ketentuan Allah. Jadi ketika kita terkena musibah, kita harus ingat bahwasanya ini adalah ketentuan Allah ya, itu yang perlu diingat, atau harus diingatkan lah ya, diingatkan ini adalah ketetapan Allah ya.
Jadi harus ridho. Disinilah perlunya kita beriman, ya, beriman ketaman Allah. Jadi dalam hatinya ketika kita terkena musibah, lakin qadallahu rabbi, tapi ini sudah ditetapkan dalam zaman azali, sudah ditetapkan oleh Allah. La maradalahu, tidak maradalahu, tidak ada tempat menolak terhadap qada. Jadi kalau sudah Allah menetapkan, tak ada satupun yang bisa menolak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya, dalam zikiran setelah salat itu, ya. Fala idara lima tajri minal qadari, maka tidak ada penjaga lima tajri bagi sesuatu yang berlaku dari ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa menjaga, tidak ada yang bisa menolak. Ya. Kalau Allah sudah menurunkan takdir, tak satu pun yang bisa menjaga takdir tadi. Maksudnya tidak bisa menolak takdir tadi. Yang terakhir, ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Walaqad ahsana man qala fi hikmati yatimihi sallallahu alaihi wasallam min bahril kamil. Ada seorang ulama yang mengatakan sungguh kelebihan yang luar biasa, sangat bagus di dalam hikmah yatimnya seorang nabi. Maksudnya yatimnya baginda Nabi. Nah, ini kalau lihat dari segi musibah itu kan musibah yang sangat luar biasa. Masih umur 2 bulan atau tadi dikatakan 6 bulan bapaknya sudah meninggal. Itu sebuah musibah yang sangat besar. Tapi satu ulama mengatakan ini adalah justru hikmah yang sangat besar, ya. Dalam kitab Durratun Nasihin, setiap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, di situ pasti ada hikmatun balighah, ada hikmah yang sangat sempurna. Begitu juga di dalam yatimnya baginda Nabi, ya. Beliau mengatakan syairan di dalam Bahrul Kamil, aqadal ilahu abar rasuli wa lam yazal bi rasulihil fardil yatimi rahima. Bahwasanya Tuhan, yaitu Allah, mengambil ayahnya Rasul, ya, walam yazal bi rasuli al fardi al yatim rahiman. Tidak berhentinya Rasul itu selalu sendirian, ya. Karena rahiman, karena Allah itu mengasihani baginda Nabi, ya. Justru baginda Nabi itu sering sendiri karena Allah itu sayang. Jadi Allah itu tidak mau, ya, bahasa kasarnya Allah tidak mau diselingkuhi, ya. Tidak mau diselingkuhi. Artinya Allah pengen selalu bersama Nabi. Jangan sampai dalam hati Nabi ada ingat makhluk. Tidak ada ta'alluq. Makanya Nabi punya ayah diambil, punya ibu diambil. Nanti ke atasnya punya istri Siti Khadijah diambil, ya. Punya paman diambil, punya kakek diambil, ya. Sampai pada waktu itu dalam satu keterangan baginda Nabi, setelah puncak kesedihannya, baginda Nabi sampai lari ke semacam hutan, ya. Mana sudah diambil semua, ya, orang yang disayang diambil semua. Baginda Nabi sampai semacam protes sama Allah, ya Allah, saya ini Nabi, saya ini katanya kekasih Engkau, tapi kenapa orang-orang yang dicintai oleh saya diambil semua sama Engkau, ya. Lalu disitulah malaikat Jibril langsung diperintahkan oleh Allah untuk turun menyampaikan kepada baginda Nabi tentang hikmah dan hakikat ditinggalnya Nabi oleh orang-orang yang dicintai. Itulah baru baginda Nabi sadar bahwasanya Allah ini sangat mencintai saya, kata baginda Nabi, ya. Jadi supaya tidak ada kangen sama ini, rindu sama ini, nggak ada sholat ingat ini, enggak. Supaya ingatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsil fida'u li mufradin fi yatimihi wad daru ahsanu ma yakunu yatima. Badanku al-fida menjadi tebusan
di dalam yatimnya baginda Nabi. Wadduru ahsanu ma yakunu yatiman. Ya. Dan sebuah intan mutiara yang sangat baik di keadaan yatimnya baginda Nabi. Justru baginda Nabi lebih baik yatimnya daripada tidaknya. Ya. Jamaah sadan wa yakum, mari kita tutup dengan sholawat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Mari sama-sama. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli ma'lumillah. Ya sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrati a'inina al-Mustafa al-Mukhtar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna natawassalu bika ila rabbina fi qadai hawaijina. Wahai baginda Nabi yang mulia, yang menjadi Rasul Allah, yang menjadi Nabi Allah yang terpilih, kami bertawassul melalui engkau untuk menuju memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah. Ya Allah, dengan barokah karamah derajat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjangkanlah umur kami ya Allah untuk ibadah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kami dari dunia sampai akhirat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami rizki ya Allah, rizki yang mudah, rizki yang halal. Apabila rizki kami ada di langit, turunkanlah ya Allah. Rizki kami ada di bumi ya Allah, keluarkanlah ya Allah. Rizki kami haram ya Allah, sucikanlah ya Allah. Rizki kami sulit, mudahkanlah ya Allah. Rizki kami jauh, dekatkanlah ya Allah. Allahumma ya Allah, barokah baginda Nabi Muhammad SAW, kami mohon kepada engkau ya Allah, jikalau suatu saat nanti engkau memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil nyawa kami, untuk mencabut nyawa kami, sempatkanlah hati kami, sempatkanlah mulut kami, sempatkanlah lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami memasuki alam barzah, mudahkanlah kami ya Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Ketika kami masuk dalam alam mahsyar ya Allah, kumpulkanlah kami bersama guru-guru kami ya Allah, kumpulkanlah kami bersama para aulia, para anbiya, para mursalin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Setelah kami, sebelum kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah, sempatkanlah kami untuk meminum telaga Kautsar, telaga haud baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ketika kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah,
mudahkanlah kami ya Allah untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim, sekaligus kami masukkanlah kami ke dalam surga Jannatun Na'im ya Allah. Dengan barokah baginda Nabi Muhammad SAW, jadikanlah keturunan kami, anak-anak kami, anak-anak yang dzurriatan thayyibah, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa mengangkat derajat orang tuanya ya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.